Selamat siang dan selamat malam tergantung dimanapun kamu berada saat ini. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai hakikat hasil belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri atas nama Niputu Karyani dengan NIM 20130111003 beserta rekan saya Nilu Gede Sinta Yudarini dengan NIM 20130111033. Kami dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun bagian-bagian materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian hakikat hasil belajar, yang kedua, jenis-jenis hasil belajar, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, mari kita bahas pengertian hakikat hasil belajar. Nana Surjana mendefinisikan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mutyono juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar atau tindak mengajar, di mana dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Kemudian yang kedua, jenis-jenis hasil belajar. Bloom dan kawan-kawan membedakan hasil belajar menjadi 3 ranah, atau yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom. 3 ranah tersebut meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga ranah tersebut. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang. Ranah ini terbagi menjadi 6 jenjang, di mana 6 jenjang tersebut bersifat hierarki atau jenjang satu lebih tinggi dari jenjang yang lainnya. Yang pertama, dari ke-6 jenjang tersebut ada pengetahuan. Sebagai contohnya, siswa dapat menyebutkan rumus luas daerah lingkaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pemahaman. Contohnya, siswa dapat menuliskan kembali informasi yang diberikan dalam bentuk kata-kata atau daftar acak ke dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian yang ketiga ada aplikasi. Contohnya, siswa dapat menggunakan konsep luas daerah lingkaran untuk menghitung banyaknya rumput yang dihabiskan oleh seekor kambing yang diikat di sebuah pohon di sebuah padang rumput. Kemudian ada analisis. Contohnya, siswa dapat menganalisis nama barang yang murah di antara 2 barang dengan merek dan jenis yang sama, namun dijual di toko yang berbeda dengan harga yang berbeda pula, dan terdapat diskon besar-besaran. Kemudian ada sintesis. Contohnya adalah ketika siswa mampu menyusun rekomendasi untuk pembelian kartu perdana provider dengan berbagai pertimbangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Contohnya, siswa dapat... Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Sriani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Gede Sinta Yudarini dengan NIM 20130111033. Presentasi akan saya mulai. Pada tahun 2001, taksonomi Bloom ranah kognitif ini disempurnakan oleh Cranwell yang merupakan murid dari Bloom. Taksonomi ini disempurnakan dengan kata benda menjadi kata kerja dan menyesuaikan tingkatan serta komponennya dengan tuntutan abad ke-21. Selanjutnya, penjelasan masing-masing tingkatan kognitif pada taksonomi Bloom revisi terdiri atas 6 bagian terkait, yaitu yang pertama, mengingat atau remembering, merupakan usaha menarik kembali informasi yang telah tersimpan di memori. Yang kedua,
memahami atau understand, yaitu mampu membuat sebuah pengertian baru berdasarkan informasi yang telah didapat sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan atau applying, yaitu mampu menggunakan metode yang telah ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, menganalisis atau analyzing, merupakan memecahkan suatu masalah, lalu mencari tahu bagaimana keterkaitannya. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluation, yaitu proses memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ada. Yang keenam, menciptakan atau creating, yaitu siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru. Baik, selanjutnya yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan minat, perhatian, sikap, emosi, penghargaan, proses, dan pembentukan karakteristik diri. Crawford, Bloom, dan Masia pada tahun 1964 membagi ranah afektif dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua penanggapan, yang ketiga penghargaan, yang keempat pengorganisasian, yang kelima penjati dirian. Selanjutnya, yang ketiga ranah psikomotor. Secara singkat, ranah psikomotor berkaitan dengan yang menyangkut gerak-gerak otot. Tingkatan ranah psikomotor terdiri dari 7 bagian terkait, yaitu persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tampak yang kompleks, penyesuaian, dan penciptaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas 2 kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, meliputi faktor fisiologi, psikologi, dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor ekstern ini meliputi faktor keluarga, suasana rumah, dan latar belakang budaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.